Ketegangan mulai terasa sejak cuplikan pernyataan Hercules tersebar luas di berbagai platform digital. Dalam rekaman tersebut, Hercules melontarkan kalimat yang dianggap melecehkan kehormatan dan integritas para purnawirawan TNI. Nada bicaranya tajam, seolah menantang dan meremehkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para mantan prajurit. Tidak butuh waktu lama, potongan video itu menyulut amarah, terutama di kalangan para senior militer yang pernah mempertaruhkan nyawa demi negara. Respon pun mengalir deras dari berbagai penjuru, menandakan bahwa ini bukan sekadar perseteruan pribadi. Reaksi spontan langsung muncul dari sejumlah tokoh militer yang telah lama pensiun, namun masih aktif menjaga marwah korps. Mereka merasa ucapan Hercules melewati batas kewajaran dan tidak menghargai pengabdian mereka selama puluhan tahun. Banyak dari mereka telah menahan diri menghadapi berbagai provokasi, namun kali ini dianggap sudah tidak bisa ditoleransi. Mereka menilai bahwa kehormatan bukan sekadar gelar, melainkan warisan moral yang harus dijaga dan dipertahankan. Maka, langkah konkret mulai disusun sebagai bentuk respons terhadap pelecehan tersebut. Diskusi-diskusi kecil pun digelar secara tertutup, dari rumah ke rumah, dari kafe ke ruang pertemuan informal. Mereka berkumpul dalam suasana keprihatinan, merumuskan sikap yang tidak reaktif namun tetap tegas. Satu persatu menyampaikan pandangan, mengingatkan pentingnya menjaga wibawa tanpa terjebak pada emosi sesaat. Meskipun usia mereka tak lagi muda, semangat juangnya masih menyala seperti dulu saat berada di medan tempur. Yang mengejutkan, beberapa purnawirawan muda pun ikut angkat suara dan menyatakan siap mendampingi senior mereka bila dibutuhkan. Mereka merasa terpanggil, bukan hanya karena ucapan Hercules, tetapi karena khawatir generasi penerus akan terbiasa membiarkan kehormatan profesi dilecehkan. Suasana kian menguatkan tekad mereka untuk melakukan langkah yang bukan sekadar reaksi spontan, melainkan gerakan terukur dan terhormat. Dengan semangat kolektif, mereka akhirnya sepakat untuk mengatur pertemuan langsung dengan Hercules. Bukan untuk membuat keributan, melainkan sebagai bentuk klarifikasi sekaligus pembuktian bahwa kehormatan prajurit tak bisa dipermainkan sembarangan. Rencana pun disusun rapi, dengan menjaga etika dan protokol, sebagai wujud kedewasaan dalam menyelesaikan konflik secara bermartabat. Pagi itu, jagat maya dihebohkan dengan sebuah video berdurasi kurang dari 2 menit yang menampilkan sosok Hercules sedang berbicara di depan sejumlah orang. Dalam video tersebut, ia terdengar menyampaikan pernyataan bernada kasar yang menyentil eksistensi para mantan prajurit. Kalimat demi kalimat yang ia lontarkan terkesan menghina dedikasi, pengorbanan, dan disiplin militer yang telah dibangun sejak era perjuangan kemerdekaan. Tayangan itu cepat sekali menyebar, dibagikan ulang oleh ribuan akun dalam hitungan jam. Netizen pun terpecah antara yang mendukung, mengecam, maupun menyarankan klarifikasi. Beberapa saluran berita langsung menurunkan laporan kilat mengenai kontroversi ini, memuat transkrip lengkap ucapan Hercules beserta tanggapan sejumlah purnawirawan. Reaksi keras datang dari tokoh-tokoh nasional yang dulunya berkiprah di dunia kemiliteran. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar guyonan kasar, tetapi menyentuh aspek fundamental dari institusi pertahanan. Wartawan mulai mengejar narasumber untuk memperoleh penjelasan lebih dalam terkait motif di balik ucapan tersebut. Dunia maya pun berubah menjadi arena debat panas. Sementara itu, para aktivis sosial, budayawan, dan akademisi turut memberikan perspektif kritis terhadap isi video. Mereka menyoroti pentingnya menjaga ruang publik dari ujaran yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap simbol negara. Beberapa mengingatkan bahwa menghina prajurit berarti melecehkan nilai-nilai kebangsaan yang lahir dari darah dan air mata pengorbanan. Polarisasi pun mulai terlihat, mengindikasikan bahwa efek dari video ini telah menembus batas komunitas militer. Isu ini menjelma menjadi persoalan moral bangsa. Di sisi lain, kubu pendukung Hercules berupaya membela bahwa ucapannya hanya bentuk frustrasi terhadap segelintir elit militer yang dianggap menyimpang. Namun pembelaan itu tidak mampu meredam amarah yang terlanjur membara di kalangan purnawirawan. Masyarakat umum pun mulai menyoroti sepak terjang Hercules yang dikenal keras, namun kali ini dinilai kelewat batas. Beberapa pihak menyarankan agar Hercules segera memberikan klarifikasi resmi sebelum situasi berkembang tak terkendali. Pihak kepolisian ikut memantau situasi, mengingat eskalasi konflik berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Beberapa perwira senior di lingkungan TNI menyampaikan keprihatinan dan berharap tidak terjadi gesekan terbuka antara kelompok masyarakat. Namun, gelombang kekecewaan yang telanjur membuncah membuat banyak pihak percaya bahwa upaya penyelesaian harus dilakukan melalui pertemuan langsung. Keadaan menjadi semakin genting, menunggu satu langkah bijak yang mampu meredakan bara yang terus menyala. Sore hari yang mendung tidak menyurutkan langkah para purnawirawan untuk berkumpul di sebuah gedung sederhana yang selama ini menjadi tempat mereka menjalin silaturahmi. Terletak di kawasan strategis Jakarta,
Markas veteran itu kini berubah menjadi titik konsolidasi para mantan prajurit dari berbagai angkatan. Mereka datang mengenakan pakaian sipil, membawa semangat pengabdian yang belum pudar. Suasana hening menyelimuti ruangan, namun wajah-wajah yang hadir menunjukkan ketegasan dan kewaspadaan. Tak satu pun dari mereka meremehkan makna pertemuan ini. Ketua organisasi veteran membuka pertemuan dengan suara tenang namun penuh makna, mengajak seluruh peserta menyikapi persoalan dengan kepala dingin. Ia menegaskan bahwa harga diri seorang prajurit tidak boleh diinjak oleh siapapun, namun penyelesaian juga harus bermartabat. Beberapa anggota kemudian diminta menyampaikan pendapat mereka secara bergantian. Ada yang menyuarakan kemarahan, ada pula yang mengedepankan pendekatan dialogis. Perbedaan pandangan itu tetap berjalan dalam semangat kekeluargaan dan saling menghormati. Di tengah diskusi, seorang purnawirawan berpangkat jenderal menyampaikan gagasan konkret, menemui langsung Hercules untuk meminta penjelasan sekaligus menyampaikan keberatan secara langsung. Ia percaya bahwa tindakan berani namun beretika akan lebih bermakna dibanding hanya merespons lewat media. Usul tersebut disambut anggukan oleh sebagian besar yang hadir, menunjukkan bahwa langkah itu dianggap paling bijaksana. Mereka ingin menyampaikan pesan tegas, bukan mengumbar ancaman. Rencana pun disusun dengan rapi, mulai dari siapa yang akan mewakili, waktu yang tepat, hingga pesan apa yang akan dibawa dalam pertemuan. Tidak ada satupun yang berniat membuat keributan atau unjuk kekuatan. Tujuan mereka murni menjaga martabat dan mengembalikan nilai-nilai penghormatan terhadap perjuangan militer. Beberapa anggota muda diminta bersiaga bila dibutuhkan, tetapi hanya dalam kapasitas pendamping. Semua langkah dijaga agar tidak menimbulkan kesan provokatif. Menjelang malam, pertemuan ditutup dengan doa bersama, memohon agar niat mereka mendapatkan jalan terbaik. Aura ruangan terasa hikmat, seolah menghidupkan kembali semangat korps yang telah tertanam sejak masa dinas. Di luar, hujan rintik mulai turun, namun di dalam hati para veteran, keputusan sudah bulat. Mereka siap melangkah, membawa nama baik institusi, dan menjaga kehormatan yang selama ini menjadi bagian dari napas hidup mereka. Beberapa hari setelah rapat internal di markas veteran, sebuah surat terbuka mulai beredar di media sosial dan grup-grup komunikasi eksklusif para mantan prajurit. Surat itu ditulis dengan bahasa formal, menggunakan diksi yang tegas namun tetap santun. Tidak menyebut nama dengan makian, namun isi pesannya jelas ditujukan kepada Hercules. Tulisan itu menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap ucapan yang dinilai mencoreng kehormatan para purnawirawan yang telah mengabdi tanpa pamrih. Surat itu ditandatangani oleh 10 tokoh penting dari kalangan militer, masing-masing pernah memegang posisi strategis di masa aktifnya. Dalam surat tersebut mereka menyampaikan bahwa kritik bisa diterima, namun bukan dalam bentuk hinaan yang melukai martabat. Mereka menekankan pentingnya menjaga adab dalam menyampaikan pandangan, apalagi jika berkaitan dengan simbol-simbol kehormatan negara. Kalimat-kalimat dalam surat itu seolah mewakili isi hati ribuan purnawirawan lainnya yang ikut tersentuh oleh insiden ini. Dalam surat tersebut juga terselip ajakan untuk bertemu secara langsung sebagai bentuk penyelesaian yang dewasa. Mereka tidak ingin menjadikan konflik ini sebagai ajang balas dendam atau perpecahan, namun lebih pada memperbaiki kesalahpahaman yang telah terlanjur menjadi konsumsi publik. Disampaikan pula bahwa pertemuan tersebut bukan untuk mengadili, melainkan memberi ruang klarifikasi yang terbuka dan jujur. Kalimat penutupnya tegas, kami tidak datang sebagai musuh, tetapi sebagai penjaga nilai. Surat terbuka itu dengan cepat diangkat oleh berbagai media dan disorot oleh para pengamat. Banyak yang mengapresiasi pendekatan elegan yang ditempuh para mantan prajurit dalam menyikapi situasi sensitif. Netizen pun terbagi dalam berbagai opini, namun sebagian besar memuji keberanian para purnawirawan yang tetap menjunjung etika di tengah badai emosional. Di tengah polemik yang terus membesar, publik menanti apakah Hercules akan menjawab ajakan damai tersebut. Sementara itu, Hercules sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait surat terbuka yang beredar. Beberapa orang dekatnya mengaku belum tahu apakah ia bersedia menerima kunjungan atau akan memilih bersikap diam. Namun tekanan publik terus meningkat, dan sorotan kini mengarah kepada bagaimana respons yang akan ditunjukkan oleh sosok yang selama ini dikenal keras dan tak mudah tunduk pada tekanan eksternal. Atmosfer pun kian menegang, seolah menunggu denting pertama dari pertemuan yang mulai dirancang. Di tengah hiruk-pikuk media yang terus menyoroti surat terbuka dari para purnawirawan, suasana di kediaman Hercules di kawasan Tanah Priok terasa jauh berbeda. Rumah yang biasa dijaga ketat itu kini dipadati wartawan yang berharap mendapat pernyataan langsung. Namun pintu gerbang tertutup rapat, hanya sesekali terlihat anak buahnya berlalu lalang membawa pesan singkat dari dalam. Ketika tekanan publik memuncak, akhirnya salah satu tangan kanan Hercules keluar dan menyampaikan bahwa sang tokoh akan memberikan respons resmi malam itu juga. Ketika malam tiba,
Hercules muncul di halaman rumahnya didampingi beberapa orang dekat. Ia mengenakan kemeja sederhana dan tampak lebih tenang dari biasanya. Di hadapan kamera, ia membuka pernyataan dengan suara pelan namun penuh tekanan. Ia mengaku tidak berniat merendahkan siapapun, apalagi institusi militer yang telah berkontribusi besar bagi negeri ini. Ucapan yang sempat viral, menurutnya, merupakan bagian dari obrolan internal yang tidak seharusnya bocor ke publik tanpa konteks yang lengkap. Namun, dalam klarifikasinya, Hercules tidak sepenuhnya menarik ucapannya. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap sebagian elit militer yang menurutnya menyalahgunakan kekuasaan tetap ia anggap sah. Ia juga menyatakan bahwa dirinya siap bertemu dengan para purnawirawan yang merasa tersinggung, asalkan pertemuan berlangsung terbuka dan tidak dalam suasana intimidatif. Ucapan itu memicu spekulasi baru. Apakah ia siap berdialog, atau justru sedang membangun strategi perlawanan terselubung? Pernyataan itu segera menyebar dan menjadi perbincangan hangat. Beberapa media menyebutnya sebagai setengah permintaan maaf, sementara pengamat komunikasi politik menyebutnya sebagai langkah defensif. Di kalangan purnawirawan, tanggapan beragam mulai muncul. Ada yang menganggap itu cukup sebagai tanda keterbukaan, namun tidak sedikit pula yang menganggap Hercules hanya ingin meredam tekanan tanpa benar-benar menyesali kata-katanya. Ketegangan pun belum benar-benar reda, justru semakin kompleks. Di markas veteran, kabar pernyataan itu segera didiskusikan dalam forum terbatas. Ketua organisasi menyatakan bahwa mereka akan tetap mengunjungi Hercules sesuai rencana, karena kata-kata saja belum cukup meredakan kekecewaan yang mendalam. Pertemuan harus terjadi, bukan untuk membalas, melainkan demi menjaga marwah bersama. Para purnawirawan pun mempersiapkan langkah berikutnya, memastikan pertemuan berlangsung damai namun tetap menunjukkan ketegasan. Semua menanti hari ketika dua kubu yang berseberangan itu akhirnya duduk dalam satu ruang. Di sebuah ruangan sederhana yang penuh kenangan perjuangan, para purnawirawan kembali berkumpul untuk mematangkan rencana kunjungan ke rumah Hercules. Agenda utama adalah menentukan siapa saja yang akan ikut serta dalam pertemuan, dan bagaimana sikap yang akan dibawa dalam dialog nanti. Mereka sepakat bahwa yang hadir haruslah tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak kuat, dikenal luas, dan disegani, agar pembicaraan tidak kehilangan bobot. Semua dipilih secara musyawarah dengan dasar integritas, bukan sekadar popularitas. Bersamaan dengan itu, tim komunikasi dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya narasi miring di media. Mereka tidak ingin upaya damai ini disalahartikan sebagai tindakan provokatif atau balas dendam. Maka diputuskan bahwa dalam setiap langkah, akan ada juru bicara yang memberikan keterangan resmi kepada pers. Transparansi menjadi kunci agar publik melihat inisiatif ini sebagai bentuk kedewasaan, bukan konfrontasi. Langkah demi langkah disusun seperti operasi taktis di masa dinas dahulu. Hari dan waktu kunjungan pun dipastikan setelah melakukan koordinasi dengan pihak perantara dari kubu Hercules. Mereka menyampaikan keinginan agar pertemuan dilakukan di ruang tertutup tanpa kehadiran media, untuk menjaga suasana tetap kondusif. Permintaan itu diterima dengan syarat, hasil dialog nantinya akan diumumkan secara resmi agar publik tidak menduga-duga. Kedua pihak menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya soal dua kelompok, tapi juga tentang citra dan keteladanan di mata bangsa. Sementara itu, para purnawirawan yang ditunjuk melakukan persiapan mental dan batin. Mereka membaca kembali isi surat terbuka, merumuskan kalimat-kalimat kunci yang akan disampaikan nanti. Dalam hati mereka, tidak ada niat untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap kata memiliki dampak. Mereka ingin mengajak Hercules memahami bahwa ucapan bisa menjadi senjata, dan senjata yang tidak bijak hanya akan melukai lebih banyak jiwa. Semua digerakkan oleh panggilan nurani, bukan kemarahan. Malam sebelum keberangkatan, mereka berkumpul dalam suasana yang hening. Masing-masing menyampaikan pesan kepada keluarga, menyadari bahwa apapun bisa terjadi. Meski bukan medan tempur, namun ini tetaplah peristiwa yang mengandung risiko. Dengan penuh hikmat, mereka saling menatap dan mengangguk, menyatukan tekad. Besok, mereka akan melangkah ke sarang lawan, bukan untuk menggertak, tapi untuk memperjuangkan nilai yang telah lama menjadi fondasi pengabdian mereka, kehormatan. Pagi itu, suasana Tanah Priok berbeda dari biasanya. Kawasan yang biasanya dipenuhi deru truk kontainer dan teriakan pelabuhan mendadak menjadi saksi bisu dari kedatangan rombongan purnawirawan. Mereka datang dalam iring-iringan sederhana, tanpa atribut militer, hanya mengenakan pakaian santai berwarna gelap yang menunjukkan keseriusan. Tidak ada teriakan atau yel-yel, hanya diam penuh wibawa. Warga sekitar yang mengetahui identitas mereka memilih mengamati dari jauh, merasa segan terhadap para tamu yang tak biasa. Setibanya di depan kediaman Hercules, suasana menjadi sangat sunyi.
Beberapa anak buah sang tuan rumah menyambut dengan wajah canggung, tidak tahu harus memperlihatkan sikap keras atau hormat. Pemimpin rombongan, seorang jenderal purnawirawan, maju ke depan dan mengulurkan tangan kepada penjaga gerbang, menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan nada datar tapi dalam. Tak lama kemudian, salah satu orang kepercayaan Hercules keluar, memberi isyarat bahwa mereka diterima masuk. Di dalam rumah, Hercules sudah menanti. Ia duduk di ruang tamu besar dengan beberapa tokoh masyarakat dan anggota organisasinya. Saat rombongan memasuki ruangan, suasana berubah menjadi tegang. Tidak ada kata pembuka selain saling menatap, penuh penilaian. Jenderal Purnawirawan kemudian memecah keheningan dengan salam, lalu duduk perlahan. Tanpa menunggu basa-basi, ia mulai menyampaikan unek-uneknya, mewakili perasaan banyak kalangan yang merasa dihina tanpa dasar. Hercules mendengarkan tanpa menyela, tangannya terkepal di pangkuan, wajahnya serius. Ia tanpa berusaha menahan reaksi, sadar bahwa setiap kata yang keluar bisa memicu situasi tak diinginkan. Setelah jenderal selesai bicara, giliran Hercules angkat suara. Ia menjelaskan latar belakang pernyataan yang kontroversial, menegaskan bahwa tidak semua tentara menjadi sasaran kritiknya. Ia mengaku menyesal jika kata-katanya melukai para pejuang tulus yang telah lama pensiun dan berjasa. Tapi ia tetap menegaskan ada segelintir yang perlu dikritik karena perilaku menyimpang. Dialog berlangsung cukup lama, namun tanpa saling meninggikan suara. Kedua belah pihak mempertahankan pendirian masing-masing, namun perlahan mulai menemukan titik temu. Tidak semua luka bisa sembuh dalam satu pertemuan, namun minimal ada ruang terbuka untuk saling memahami. Ketegangan perlahan mencair, dan raut wajah masing-masing mulai menurun intensitasnya. Ketika percakapan berakhir, mereka berdiri, saling menatap, lalu berjabat tangan. Di luar rumah, warga yang menanti hanya melihat anggukan kepala sebagai pertanda bahwa sejarah sedang ditulis dengan cara berbeda. Usai pertemuan bersejarah itu, rombongan purnawirawan meninggalkan kediaman Hercules dengan langkah mantap. Meski wajah mereka tidak menampilkan senyum, namun sorot mata menunjukkan bahwa beban telah sedikit terangkat. Mereka tahu bahwa dialog tersebut bukan akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal menuju pemahaman yang lebih dewasa. Damai bukan perkara mudah, apalagi jika melibatkan harga diri dan masa lalu yang penuh luka. Namun mereka sadar, kedewasaan tidak selalu ditandai oleh kemenangan, melainkan keberanian untuk mendengar. Di tengah perjalanan pulang, para purnawirawan mendiskusikan hasil pertemuan dengan nada netral. Beberapa menilai Hercules cukup bijak menanggapi keluhan, sementara yang lain tetap merasakan ketegangan tersisa. Meski tak semua merasa puas, mereka sepakat bahwa jalur komunikasi telah terbuka. Langkah selanjutnya adalah mengawal komitmen agar tidak berhenti hanya di ruang tamu. Damai harus dijaga, bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang merangkul berbagai kalangan. Sementara itu, media mulai memberitakan suasana pertemuan tersebut dengan beragam sudut pandang. Sebagian menyambut positif langkah damai kedua pihak, namun ada pula yang mempertanyakan keikhlasan masing-masing. Narasi di dunia maya kembali riuh, sebagian netizen mendukung perdamaian, sebagian lain merasa trauma sejarah belum cukup dibahas. Polarisasi opini tetap terjadi, tapi tak menyurutkan niat para tokoh untuk melanjutkan rekonsiliasi. Mereka paham, tugas moral ini belum selesai. Di kubu Hercules, diskusi juga berlanjut secara internal. Beberapa orang kepercayaannya menyarankan agar ia lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan di masa depan. Mereka menyadari bahwa dunia sudah berubah, dan publik ini lebih kritis serta cepat menyerap informasi. Hercules sendiri tampak lebih tenang, seolah baru saja melewati ujian kepemimpinan yang tidak biasa. Ia menyadari bahwa keras kepala bukan lagi senjata utama dalam mempertahankan pengaruh, melainkan kemampuan meredam konflik tanpa kehilangan jati diri. Damai yang diperjuangkan bukan sekadar pertemuan fisik, melainkan proses panjang dalam memulihkan kepercayaan. Para purnawirawan tidak meminta pengakuan, tetapi menginginkan nilai-nilai perjuangan dihormati. Di sisi lain, Hercules sebagai simbol kekuatan jalanan juga ingin diakui sebagai bagian dari bangsa ini. Dua kutub berbeda yang selama ini berjalan sendiri-sendiri akhirnya duduk bersama, bukan karena dipaksa, tetapi karena menyadari bahwa bangsa ini terlalu besar untuk dipecah oleh ego pribadi. Pasca pertemuan monumental itu, berbagai tokoh masyarakat mulai angkat bicara. Para akademisi, aktivis, bahkan mantan pejabat tinggi turut menanggapi langkah berani kedua belah pihak. Banyak yang memuji keteladanan purnawirawan yang memilih jalur damai ketimbang kekerasan, sementara sikap terbuka Hercules pun mendapat sorotan positif. Diskusi mengenai arti rekonsiliasi dan penghormatan terhadap jasa pahlawan kembali menjadi perbincangan hangat di ruang-ruang diskusi kampus dan televisi nasional.
Di sisi lain, kelompok-kelompok veteran muda merasa terlecut semangatnya. Mereka menggelar forum terbuka untuk membahas bagaimana warisan perjuangan harus dikomunikasikan di tengah generasi yang semakin kritis. Ada dorongan kuat agar sejarah tak hanya dijaga lewat museum atau dokumen, tetapi juga lewat teladan nyata seperti yang ditunjukkan para purnawirawan itu. Mereka ingin membumikan nilai patriotisme tanpa perlu bersifat eksklusif atau menggurui. Kesadaran baru mulai tumbuh dari generasi penerus. Media sosial dipenuhi kutipan dari pertemuan itu, terutama pernyataan Hercules yang mengakui bahwa sebagian ucapannya telah menimbulkan luka. Kalimat tersebut menjadi bahan diskusi dalam berbagai kanal opini, menimbulkan simpati sekaligus skeptisisme. Namun publik secara umum mulai melihat bahwa di balik kerasnya figur, terdapat ruang bagi refleksi. Di tengah era polarisasi yang mengeras, momen itu menjadi contoh bahwa musyawarah tetap menjadi jalan keluar paling elegan. Di kalangan elit politik, peristiwa ini juga menggugah perhatian. Beberapa tokoh mengajak menjadikan momen tersebut sebagai inspirasi untuk meredakan konflik yang sering terjadi antar kelompok. Bahkan, wacana untuk membentuk Dewan Kehormatan Lintas Generasi mulai digaungkan, sebuah forum permanen yang menghubungkan para pejuang terdahulu dengan anak-anak muda dalam semangat kebangsaan. Upaya ini diharapkan dapat menjembatani jurang persepsi antar generasi yang sering salah paham karena perbedaan cara pandang. Meski pertemuan itu berlangsung tanpa sorotan kamera langsung, dampaknya terasa jauh lebih luas dari sekadar wilayah Tanah Priok. Orang-orang mulai memahami bahwa keberanian tak selalu berbentuk fisik, kadang justru hadir dalam bentuk kerendahan hati. Saat dua kekuatan besar yang dulunya bisa saling bertentangan akhirnya memilih duduk bersama, Indonesia seolah mendapat pelajaran hidup tentang makna persatuan. Resonansi pertemuan itu tak hanya menggetarkan ruang tamu Hercules, tapi juga menggema hingga ke jantung nurani bangsa. Di tengah euforia kedamaian yang seolah tercapai, muncul pertanyaan mendalam dalam benak banyak pihak. Apakah pertemuan itu benar-benar murni untuk islah, ataukah hanya bagian dari sebuah strategi politik? Beberapa analis berpendapat bahwa pertemuan antara Purnawirawan dan Hercules tidak sepenuhnya bersifat personal, melainkan memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Bisa jadi ada niat tersembunyi di baliknya, baik dari pihak Purnawirawan yang ingin mempertahankan martabat, maupun dari Hercules yang ingin memperbaiki citra diri di mata publik. Namun, para Purnawirawan yang terlibat dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa langkah mereka semata-mata berasal dari rasa tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan bangsa. Mereka merasa perlu berbicara langsung dengan Hercules setelah mendengar ucapan yang menyakitkan. Tujuannya jelas, yakni untuk membangun kembali rasa saling menghormati antara kelompok yang berseberangan. Mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun berbeda pandangan, bangsa ini tetap membutuhkan solidaritas. Sementara itu, Hercules yang semula dikenal dengan sikap keras dan kerap menentang otoritas, mulai mencermati dampak dari ucapannya. Di hadapan para pengikutnya, ia mengakui bahwa ada banyak sisi yang tidak ia pahami tentang sejarah perjuangan bangsa. Dialog dengan para Purnawirawan membuka matanya tentang kompleksitas dunia yang lebih luas dari sekadar dunia jalanan yang selama ini ia pahami. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jalanan memiliki aturan yang berbeda, dan meskipun ia kini berusaha bertransformasi, ia tetap memegang prinsip-prinsip yang telah ia tegakkan selama ini. Beberapa pihak di luar pertemuan tersebut berpendapat bahwa Hercules mungkin hanya melihat dialog ini sebagai langkah strategis untuk memperbaiki citra di kalangan masyarakat yang kini semakin kritis. Ia tahu bahwa kekuatan opini publik tidak bisa diabaikan, dan dalam dunia yang semakin terhubung, setiap kata bisa menjadi bumerang. Namun bagi pengikut setianya, apapun motivasi di balik pertemuan itu, yang jelas Hercules telah menunjukkan kerendahan hati dengan membuka ruang untuk perdamaian. Di luar itu, pertemuan ini menjadi titik balik bagi banyak orang yang dahulu menganggapnya sebagai musuh. Perbincangan tentang pertemuan itu merambah ke kedai-kedai kopi, ruang tamu keluarga, hingga diskusi di media sosial. Apakah itu langkah nyata menuju perdamaian atau sekadar bagian dari pertimbangan politik? Yang pasti, kedamaian yang semula tampak utopis mulai terlihat lebih mungkin tercapai. Namun di tengah harapan itu, ketegangan masih tersisa, dan jawabannya mungkin hanya bisa ditemukan dalam waktu yang lebih panjang.